Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Skudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang sudah dikirimkan oleh Mas Wildan. Instagramnya @wildanuwil, L-nya 3 ya. Ini dikirimkan sudah setahun yang lalu, bulan Agustus 2020. Ceritanya seru banget, jadi pasien warga desa Sukawedi semua siapin cemilan, siapin minuman kayak saya nih. Yang pastinya hanya di Mencekam, menceritakan email kamu. Halo, nama saya Wildan. Sekarang saya berumur 27 tahun. Dan sekarang saya bekerja di sebuah instansi BUMN. Saya berasal dari wilayah A di Kabupaten Bandung dan saya bekerja di kota B. Jadi, saya ceritain dulu tentang wilayah A ini adalah sebuah kecamatan yang letaknya di atas gunung dan jauh dari kecamatan lain karena dikelilingi perkebunan teh. Jadi, kalau kita mau ke kota B itu harus turun gunung, melewati perkebunan teh yang cukup luas dan jalannya itu berkelok. Ya, seperti jalan di pegunungan gitu ya. Terus setelah melewati perkebunan teh maksudnya, nanti ada hutan pinus. Jadi sepanjang jalan itu kanan kirinya hutan pinus gitu ya. Dan setelah melewati hutan pinus nanti melewati hutan bambu. Ya memang tidak terlalu rimbun, tapi sepanjang jalan itu hampir semua tumbuh pohon bambu. Dan barulah setelah itu kita menemukan rumah warga atau wilayah yang ramai dihuni oleh masyarakat sekitarnya gitu ya. Sebut saja itu adalah wilayah C, dan barulah sampai ke kota B. Oke ya, perjalanannya cukup panjang dan ya bisa dibilang mencekam lah ya. Oke, kejadian ini terjadi pada tahun 2013 di bulan Oktober. Waktu itu saya baru pulang kerja jam 8 malam. Biasanya saya itu pulang jam 5, tapi karena memang banyak pekerjaan dan harus selesai di hari itu juga, maka saya terpaksa lembur. Dan singkat cerita, saya prepare untuk pulang dan keadaan di luar cukup basah ya, gerimis. Jadi ya saya pakai jas hujan ya, barangkali di jalan hujan besar. Dan saya izin pulang ke teman-teman kantor yang lain. Saya pulang naik motor dan keadaan jalan tuh bisa dibilang sepi banget ya. Udah memang biasanya sepi, kemudian diguyur gerimis gitu ya. Memang ada kendaraan lewat tapi paling ya cuma 1-2 ya. Saya mengendarai motor, tidak pelan, tidak juga ngebut, dan memang waktu itu masih berada di bisa dibilang kotanya gitu ya. Masih terang, masih banyak lampu, dan sampai di wilayah C, situasinya nih sudah mulai merinding ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, melewati hutan-hutan itu ya. Situasinya sepi, nggak ada kendaraan satupun. Saya kayaknya kalau ketemu kendaraan berpapasan gitu seneng banget gitu ya. Tapi ini sama sekali nggak ada. Dan yang kalian harus tahu pada waktu itu sama sekali tidak ada lampu penerangan jalan. Jadi wilayah C ini kayak batas wilayah antara ramai dan sepi. Akhirnya saya mulai agak sedikit ketakutan ya, karena jalannya sepi banget. Saya mulai memacu kendaraan saya, mulai ngebut lah ya, dan mulai merinding. Saya takut ada apa-apa yang muncul tiba-tiba gitu loh. Kemudian, seiring berjalannya waktu di perjalanan yang gelap, sangat gelap, hanya ada lampu motor saya yang menyorot ke jalan gitu ya. Tiba-tiba saya melihat
setitik cahaya di depan. Wah, seperti yang saya bilang ya, kayaknya seneng banget kalau ketemu kendaraan lain. Ya, saya seneng banget di depan. Mungkin itu kendaraan ya, karena ada lampu gitu kan. Lampunya tuh agak remang, tapi karena gelap banget jadi kelihatan jelas gitu. Akhirnya saya gas motor saya, berusaha ngejar kendaraan itu gitu yang di depan. Tapi semakin saya mendekat, kendaraan itu bukan motor dan juga bukan mobil. Itu adalah delman. Ya, delman beroda 4, berwarna dominan putih keemasan, ada atapnya, dan berpenumpang. Lampunya itu kayak lampu ini ya, lampu apa sih disebutnya, kayak entah obor gitu ya, lampunya tuh kayak gitu. Dan saya, kalau teman-teman tahu jalannya itu, kalau yang pernah ke Ciwidey atau ke Lembang, nah treknya tuh seperti itu gitu ya. Sebenarnya agak sulit kalau dilewati oleh delman gitu, menurut logika ya. Tapi ya sudahlah, saya seneng aja gitu ya, karena ada temennya di jalan. Saya mencoba mendekati delman itu. Kecepatannya kurang lebih 30-40 km per jam. Tapi setiap saya ngegas, itu delmannya tuh kayak nggak bisa dikejar aja gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi ya mungkin itu cuma perasaan saya lah ya. Oke, abaikan itu. Nah, kemudian saya mulai mundur ke belakang delman, dan lampu motor saya menyorot ke arah penumpangnya. Memang nggak ke arah wajah sih ya, tapi ke arah badan si penumpang itu. Di situ, aduh merinding, ada ibu-ibu menggunakan kebaya dan menggendong anaknya. Satu ya, penumpang satu. Penumpang kedua itu remaja menggunakan kebaya tapi berselendang layaknya penari. Penumpang ketiga itu hitam semua. Iya, gelap. Saya nggak bisa lihat. Bahkan bajunya hitam, bayangan wajahnya juga hitam gitu. Jadi semuanya hitam. Entah itu laki-laki atau perempuan, saya kurang tahu. Yang jelas hitam semua. Dan satu penumpang lagi ada di pojok, tertutup oleh ibu-ibu yang menggendong anak tadi. Di situ saya mulai merinding gitu ya, karena itu bukan pakaian yang umum digunakan di daerah itu sebenarnya, apalagi di jam-jam malam seperti itu ya. Oke. Akhirnya saya membuntuti delman itu di kecepatan yang masih stabil ya, di kurang lebih 40 kilometeran per jam. Dan saya tiba di sebuah tikungan yang tajam. Tikungan itu jadi kayak letter U gitu ya. Tikungan yang letter U gitu. Jadi lurus, nanti belok tajam, terus kayak seolah-olah balik lagi. Saya di belakang delmannya. Saya sadar itu tikungan. Tapi fokus saya itu awalnya ke delman gitu ya. Jadi jalan yang seharusnya belok gini, delmannya lurus.
Dan kalau saya ikut lurus, di bawahnya jurang yang sangat curam. Untungnya saya masih dikasih kesadaran gitu ya. Jadi ketika dalaman itu lurus, saya sadar dan saya ngerem mendadak. Dan akhirnya saya belok, tidak mengikuti delman itu. Dan delman itu terbang. Iya, nggak jatuh ke jurang, tapi terbang. Saya kaget. Tapi saya tetap belok sambil bergemetar gitu ya. Tetap belok. Nah, setelah belokan ini nanti ketemu jembatan ya. Karena saya belok. Di jembatan, saya ketemu lagi dengan delman yang tadi. Dan karena berhadapan, saya bisa melihat si Pak Kusir yang mengendarai delman ini. Dia melirik ke arah saya sambil berpapasan. Matanya merah, kumisnya tebal. Melirik tanpa berekspresi apa-apa. Dan saat itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Ya, ini aneh ya. Jadi saat itu saya benar-benar lupa semuanya setelah melihat si Pak Kusir itu ya, yang entah itu apa gitu ya, manusia atau bukan. Saat itu tiba-tiba saya terbangun, sudah berada di kamar saya. Iya, masih menggunakan helm, masih menggunakan jas hujan, dan di dalamnya masih baju kerja saya. Saya ada di dalam kamar gitu. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa ada di kamar tiba-tiba gitu. Saya terbangun dan masih mengenakan semuanya komplit. Saya tidak ingat perjalanan saya setelah menemui kusir itu sampai ke rumah. Dan orang tua saya ya hanya bisa terheran-heran gitu. Orang tua saya tidak sadar ketika saya datang ke rumah. Motornya pun saya taruh di depan rumah aja. Biasanya saya masukin kalau datang ke rumah gitu. Dan saya akhirnya cerita ke orang tua saya dan katanya memang salah satu dari keluarga saya pernah mengalami hal serupa, bertemu delman tersebut. Tapi kalau nggak salah ceritanya salah satu keluarga saya itu diikuti dari belakang gitu. Kalau saya kan mengikuti di belakang gitu ya. Oke, itu aja warga desa Sukawedi. Terima kasih sudah mendengarkan Mencekam di episode kali ini. Jangan lupa di-share, dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Kemudian subscribe ya, dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Do You See What I See di @podcasthorror.id. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.